Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maulana Nur Sobri di channel Maulana Nur Sobri di sini. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik ya, meskipun saat ini pandemi dan juga tak lupa saya juga ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mudah-mudahan dengan momen Idul Adha ini kita semakin memiliki rasa kemanusiaan untuk sekitar kita gitu ya. Apalagi sekarang masa pandemi dan ya saat ini pemerintah memang memperpanjang masa PPKM meskipun bukan PPKM darurat sebenarnya. Tapi semoga itu tidak menghilangkan sisi-sisi atau nilai-nilai kemanusiaan dari diri kita. Oke, langsung saja seperti biasa. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing, kita akan melakukan review dan outlook tentunya, ya kan? Review IHSG untuk tanggal 21 dan outlook IHSG untuk tanggal 22 sampai tanggal 23 Juli 2021. Oke, jadi review kita ini berdasarkan tanggal 21 hari ini, yaitu di hari Rabu ya, 21 Juli 2021 di hari Rabu, dan reviewnya itu untuk tanggal 22 dan tanggal 23 Juli 2021, yaitu untuk hari Kamis dan hari Jumat besok ya. Oke, seperti biasa ada dua aplikasi yang saya gunakan di sini guys. Yang pertama seperti biasa yaitu RHB Trade Smart atau RHB Trade Smart ya, berikut dengan RTI Business. Kita akan mencoba menganalisis bagaimana perjalanan IHSG sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Karena tanggal 20 kemarin kita Idul Adha ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menganalisis lah gitu. Oke, langsung saja. IHSG mengawali hari ya, mengawali pembukaan bahkan sampai penutupan, kita IHSG kita ini, indeks harga saham gabungan atau IDX Composite Index ya, itu berada di zona hijau ya. Artinya kita berhasil dibuka menguat, bahkan ditutup menguat dibandingkan hari kemarin lah gitu. Seperti yang terlihat di sini ya, IDX hari ini ditutup di harga 6.029,976 plus 12,582 poin atau secara persentase plus 0,21% gitu guys. Dan ini untuk rentan harian ya, untuk secara harian seperti bisa teman-teman lihat tuh, kita sempat dibuka itu langsung menguat di level 6.034,572, bahkan sempat menyentuh level tertingginya tuh ya kan di awal pembukaan tadi nih, mungkin di kisaran jam 9 tadi ya kalinya ya, sekitar jam 9-an lah sampai jam 9.10 ya mungkin, atau 9.15 menit lah di sesi 1 tadi. Kita sempat menyentuh level tertingginya di 6.053,193 dan memang di sesi kedua kita sempat berada di level terendah yaitu di 6.020,864, tapi tetap berada di zona hijau guys. Oke, di sini dengan 274 saham ditutup menguat ya, atau berada di zona hijau, dan ada 206 emiten atau saham yang berada di zona merah, serta ada 171 emiten atau saham yang penutupan harganya itu sama dengan harga kemarin atau di hari Seninnya di tanggal 19 ya guys. Dengan kapitalisasi pasar atau market capitalization itu senilai 7.196,762 triliun guys. Wow. Oke. Selanjutnya kita di sini ada indeks diary ya yang bisa kita amati nih. Indeks diary ini secara paling tidak ya setelah hari Senin kemarin tanggal 19 kemarin kita tuh sempat minus 55,116 poin ya, atau nyaris 1% lah, di secara persentase itu 0,91% atau nyaris 1% minusnya ya kan. Kita ditutup di level
6.017,364. Itu level penutupan di hari Senin ya gitu. Sedangkan di hari Rabu kita ditutup di harga 6.029,976 guys. Nah, jadi kita menguat 0,21% lah atau rebound ya kan. Oke. Untuk IHSG ya secara kalau kita lihat nih ada kalkulasi lah sepintas lah ya 11 harian nih. 11 hari IHSG itu ya ini plus minus ya di sini ya. Tapi secara 30 harian kumulatifnya up and down kita berada di zona hijau loh. Untuk 30 hari terakhir lah gitu. Selama 30 hari kerja lah, anggap aja kayak gitu. Itu kita plus ya di zona hijau itu 22,896 poin, atau di secara persentase itu kita berada plus di 0,42%. Tapi memang kalau sini berdasarkan indeks performance ya, di sini kan ya hari ini kita memang plus 0,21%. Well, mingguannya nih ya kan setelah sekian pekan kita di zona merah, akhirnya kita bolehlah kita secara persentase kita menguat 0,30% guys. Bolehlah kita berbahagia. Oke, lanjut. Secara secara bulanan kita minus 0,95%. Kita masih di zona merah secara bulanan ya kan. Tapi paling tidak secara year to date ya kita plus 0,85%. Secara tahunan satu tahunnya kita masih plus 23,59% ya kalau misalkan periode setahun kemarin gitu. Jadi intinya paling tidak untuk hari ini ada peluang IHSG itu untuk hari ini paling tidak IHSG itu berada di zona hijau gitu. Mungkin ini imbas dari beberapa kebijakan pemerintah kemarin ya. Kita akan lihat aja nanti. Kemarin ada kekhawatiran PPKM sih, kan rumornya kan sempat akan diperpanjang sampai tanggal 31. Bahkan ada bilang sampai Agustus, 6 Agustus atau dalam waktu 6 minggu ke depan gitu. Tapi ternyata pemerintahan kita, Presiden Jokowi itu mengumumkan bahwasanya ini hanya akan berlangsung sampai tanggal 26 ya kalau nggak salah ya. Di tanggal 26 nanti kita udah mulai bertahap lah. Jadi kita akan bertahap nih informasinya nih PPKM berdasarkan level mulai dari level 1 sampai level 4 nanti secara bertahap apabila sekali lagi penyebaran COVID-19 ini menurun. Oke, itu sepintas dan di situ ada investor chart ya. Well, asing akhirnya melakukan net buy di semua pasar itu senilai 132,04 bio. Wow, ini secara harian. Sedangkan sini kita bisa lihat secara volume, turnover dan frekuensi masih didominasi oleh domestik ya. Domestik itu net buy 18,7 bio dibandingkan dengan jualnya ya senilai 17,8 ya domestic sale-nya itu. Atau kalau secara persentase ini kalau kita berdasarkan volume share ya di sini 46%, 46,10% itu domestic net buy, sedangkan secara volume sini ya bisa lihat sini 43,99% itu net sale-nya ya gitu. Ya kita masih net buy lah gitu ya kan secara volume. Hanya saja emang aslinya kalau secara volume nih masih kalah, malah cenderung net sale. Tapi kalau berdasarkan turnovernya itu asing sedikit di atas lah gitu ya kan. Ini 11,98% foreign buy dan 11,40% foreign sale-nya gitu. Tapi ya tetap masih didominasi oleh domestik ya. Domestik itu paling enggak ini dari informasi yang kita bisa ambilnya dari baik secara volume itu 90,09% itu domestik ya kan. Turnovernya juga itu 76,62% itu juga masih domestik. Secara frekuensi juga 89,15% itu juga masih domestik guys. Oke, lanjut saja kita. Ini GoFood ya kan masih zona hijau. Mudah-mudahan besok juga masih zona hijau ya. Dolarnya memang menguat lah gitu. Oke, sebentar. Oke, top gainersnya ya kan. Kalau kita nggak bahas top gainers itu nggak ini deh. Top gainersnya ini kan ada sekitar 16 saham nih ya. Secara persentase nih di hari ini itu dipimpin oleh Kiosan Komersial Indonesia itu plus 225 poin.
ditutup di level harga 1135 atau 1125 plus 24,73% guys. Dengan BABP itu di posisi kedua, Bank MNC Internasional itu plus 60 poin atau plus 21,74%. Ditutup di level 336. Bank Ganesha BGTG ditutup di level 197 plus 28 poin atau secara persentase plus 16,57%. Diikuti oleh Waskita ya, Waskita Karya itu ditutup di harga 980 plus 125 ya kan, atau plus 14,62%. Ini 4 besar ya. Di sini juga sebenarnya ada juga sih di peringkat bawahnya Waskita itu peringkat 5, 6, 7, 8 itu peringkat 7-nya tuh Wika ya. Wika itu plus 11%, 11,68% ini Wika. Di posisi 8 di posisi ke-7, sedangkan posisi 8-nya itu ada PTPP plus 8,93% gitu. Jadi memang yang yang sedikit ramai sih konstruksi juga menarik sih gitu. Cuman kalau secara top gainnya memang dipegang oleh Kios atau Kiosan Komersial Indonesia. Oke. Top loser. Wow, top losernya ini malah LPPF ya. Ada Matahari Department Store itu ditutup di level 1905 atau 1905 ya. Itu minus 95 poin, minus 4,75% secara persentase. Ada Medco di posisi kedua di level harga 530 minus 25 atau secara persentase minus 4,50%. Disusul juga peringkat ketiga ada Gudang Garam ditutup di level harga 35.975 minus 1.425 atau minus 3,81% secara persentase. Oke, itu top losernya ya, top losernya barusan. Saya penasaran, saya juga pengen lihat ini net buy foreign-nya itu. Oke, net buy foreign ini ternyata peringkat 1, 2, 3. Peringkat 1 tuh Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu ini ya untuk yang di net buy foreign ya. Yang pertama itu ada Bank Mandiri atau BMRI. Terus berikutnya diisi oleh Asra ASII, Astra Internasional itu di peringkat kedua, dan peringkat tiganya itu ada BBRI ya, BBRI di peringkat tiganya itu yang net buy foreign-nya ya. Juga disusul oleh Mika, meskipun Mika berada di zona merah tapi ini juga net buy juga. Terus juga posisi kelima ada Telkom, meskipun juga minus 10 poin ya di zona merah tapi ini juga net buy guys. Kita lihat net sell ya. Net sell ternyata di peringkat pertama ada MPK ya kan, lalu di posisi kedua ada BBCA, diikuti oleh INKP, ada BBTN dan juga BEVIN. Ini net sell asing nih. Wow, ternyata era yang jagoan kita ini juga net sell. Tapi oke lah gitu. Ini kan hanya asumsi asing aja gitu. Oke, kita lanjut currency-nya ya, rupiah melemah lah. Atau dolarnya tuh menguat ya 0,30% di level 14.545. Oke, kita lihat apakah ada berita di sini. Di sini berita yang keluar, yang terakhir kita keluar ini, pemerintah nih Sri Mulyani ini sedang menggodok regulasi nih agar pekerja yang dirumahkan tuh ada subsidi upah ya kan. Oke, masih seputaran pandemi sebenarnya sih. Tapi begini sih, seandainya nanti memang ISG, bukan ISG ya, pandemi ini benar-benar terkendali ya. Semisal pandeminya terkendali sih, saya masih optimis pasar kita akan membaik gitu. Hanya memang saat ini memang dengan adanya penerapan PPKM ini memang bukan sedikit ya, memang sangat berdampak banget ya ke dunia bisnis ya gitu. Tapi saya yakin pemerintah punya solusi lah untuk hal ini. Oke guys, berikutnya kita masuk ke RHB Teresmart ya, atau RHB Teresmart di sini. Ya, di sini kita akan mencoba untuk secara analisis ISG ya, untuk kita review dulu lah 21 Juli 2021 kita review.
Itu tadi review kita di RTI bisnis ya, sedangkan ini kita akan coba untuk analisis ya untuk view ke depan atau outlooknya. Untuk outlooknya di sini ada dua indikator, ada stokastik MACD dengan periode waktu kita tuh analisis grafiknya tuh harian atau daily ya. Sini bisa teman-teman lihat di sini ya guys. Untuk MACD kita cenderung sideways, memang ada peluang untuk up ya atau naik ya gitu. Untuk IHSG oke. Meskipun kita tutup di zona hijau, tapi secara candle kita bentuknya merah ya. Karena ditutup lebih rendah dibandingkan pembukaan tadi gitu ya kan. Kalau pembukaan tadi kan di 6034,57 tuh. Dengan closingnya kita kan tipis tuh di 6029,98 ya di sini. Jadi memang bentuk candlenya itu merah gitu. Dan stokastik ini sendiri pun juga mengindikasikan dead cross gitu, artinya ada kecenderungan koreksi gitu ya kan untuk kedepannya, paling tidak untuk tanggal rentang waktu 22 sampai 23 Juli 2021 besok gitu. Tapi kita akan lihat nanti, kita akan coba review lah. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke mencari titik supportnya. Support IHSG saat ini berada di level 6010,70 ya kan. Lalu strong support IHSG itu di kisaran level 5982,26 guys. Itu level strong support IHSG 5982,26. Sedangkan untuk level supportnya itu di level 6010,70 ya guys ya tadi. Oke, sekarang kita cari resistennya IHSG. Untuk IHSG resistennya ini berada di level 6063,70. Oke, 0,76 lah ya. 0,76, 78, 6063 gitu. Level resistennya. Sedangkan untuk strong resistennya IHSG itu memiliki strong resisten di 6086,53 gitu. Jadi kalau kita simpulkan sih berdasarkan harian ya, IHSG ini untuk outlook tanggal 22 dan 23 Juli 2021 besok itu range-nya itu berada di range 6010,70 sampai range 6086,53 lah tadi ya, 56 lah. Jadi range ini dengan strong support IHSG ada di level 5982,26 dan strong resisten itu di level 6086. Saya ralat. Jadi kalau untuk strong resistennya tuh di 6086, sedangkan untuk range IHSG-nya itu berarti di 6010,70 sampai 6063,76 lah ya. Itu untuk range IHSG ya secara hariannya. Nah, tapi kita patut waspada. Kenapa? Karena di sini ada semisal nih nanti IHSG-nya juga terkoreksi lagi ya kan. Bisa aja nanti menuju ke 5948,13. Tapi saya yakin dengan adanya sentimen ini sih saya pikir nggak begitu tekanan turun mungkin ada, tapi nggak begitu nggak begitu kencang lah gitu. Nanti kita lihat apa dalam 2 hari ke depan ini sentimen yang akan ada di pasar gitu, yang berpengaruh ke pasar gitu ya kan. Jadi itu secara hariannya, karena secara MACD ini sendiri memang ada kecenderungan dia sideways ya, dengan kecenderungan untuk ada peluang untuk menguat lah meskipun ini sideways-nya gitu. Ya kan di sini ada garis warna biru dan garis warna merah tuh kayak sejajar gitu loh. Terus juga ada di stokastik ini juga garis warna birunya ini sudah memotong garis warna merahnya ini ya. Ini bisa diasumsikan ini udah dead cross. Tapi kita lihat secara mingguannya untuk ini ya, untuk asumsinya. Memang untuk asumsi ini ya sepintas ya, kita akan review sepintas saja nih.
stokastik secara mingguan memang sudah berada di area ini ya, ada di area overbought ya, di kisaran 80%. Jadi memang kalau terjadi koreksi pun sebenarnya cukup wajar sebenarnya sih, sebenarnya cukup wajar gitu. Di sini kita bisa lihat ada garis warna biru dan warna merah, dan garis warna birunya itu sudah berada di level overbought gitu. Jadi sudah jenuh beli gitu ya kan, sudah waktunya atau sangat rentan sekali akan terjadi koreksi. Namun bagi MACD ya, indikator MACD ini ISG masih cenderung flat atau sideways. Jadi kita asumsikan para pelaku pasar mungkin menunggu dari perkembangan kasus ini ya kan, kasus COVID ini ya kan. Kalau semisal nanti akan kasus COVID ini semakin naik ya otomatis juga akan mempengaruhi menjadi sentimen negatif lah ke pasar nantinya ya kan, apalagi dengan berbagai macam variannya ini ya kan, yang sudah mulai menyebar gitu, plus ditambah juga dengan pemberlakuan PPKM juga yang memang memukul dunia bisnis ya, atau berpengaruh terhadap dunia bisnis gitu. Tapi dengan semisal nanti PPKM-nya ini benar-benar dievaluasi dan memang sudah diganti atau secara bertahap seperti yang Presiden Jokowi sampaikan kemarin, berubah menjadi PPKM level 1 sampai 4 di minggu depan ya, saya pikir ISG masih ada peluang kok untuk menguat gitu. Hanya saja kalau secara sudut pandang teknikal ya kita harus mengakui ISG itu masih cenderung ada kemungkinan untuk koreksi, tapi tetap kita masih optimis karena saya yakin akan ada banyak sentimen, terutama ini kan sudah masuk di semester 2 nih ya kan. Saya yakin banyak lah kebijakan-kebijakan nantinya yang mengarah ke perbaikan perekonomian gitu. Dan nanti kita fokus saja ke saham-sahamnya saja gitu. Misalnya ISG pun katakanlah koreksi, kita fokus saja ke saham-sahamnya saja. Oke guys, itu sepintas untuk outlooknya. Jangan lupa outlook ISG untuk tanggal 22 dan 23 Juli 2021 yaitu untuk hari Kamis dan hari Jumat besok. Range ISG berada di level 6010,70 dan 6063,76. Sedangkan level strong support kuatnya mudah-mudahan ini gak ditembus. Saya nggak mengharapkan untuk ISG berada di level strong supportnya, yaitu di level 5982,26, dan saya berharap juga ISG bisa ke level strong resisten ya, terkuatnya itu di level 6086,56. Oke, itu saja dari saya. Tak lupa saya sampaikan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, konten ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari channel Maulana Nur Sobri. Tak lupa saya juga ingin sampaikan sekali lagi, saya sampaikan juga terima kasih, dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi dan jalankan prokes ya, 5M tadi ya kan, jangan lupa, dan stay safe, stay healthy, dan happy lucky, happy trading, and happy investing. Jangan lupa semua informasi yang ada di video atau konten ini itu adalah disclaimer on, artinya bahwa setiap keputusan itu menjadi murni tanggung jawab si pengambil keputusan, baik itu si investor ataupun si trader, entah itu keputusan membeli, menjual, ataupun menahan varian investasinya sendiri. Jadi semua informasi yang tergantung sini itu tidak berarti itu perintah ataupun rekomendasi mutlak yang harus dijalankan oleh para pelaku pasar, tidak, melainkan semua informasi di sini sifatnya hanyalah sebatas informasi saja, tidak bermaksud mempengaruhi pihak tertentu, dan tidak bermaksud bukan mewakili atau sebagai deskripsi dari pihak tertentu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.